Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada video pembelajaran hari ini, kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Hakikat Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Azami Syauki Ramadan dengan NIM 11076251131 dan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan nama saya Cendi Safila Syahra Maulidia Ahmad dengan NIM 11076250015. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Hanifah dengan NIM 11076251146 dari program studi PGSD. Perkenalkan, nama aku Irama Laisa Basribu dengan NIM 110762533. Selanjutnya ada pengertian dan hakikat demokrasi. Pengertian dari demokrasi yaitu secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, dijalankan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum maupun bentuk partisipasi politik lainnya. Selanjutnya ada hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Nah, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, persamaan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi dapat dipahami sebagai yang pertama yaitu bentuk pemerintahan yaitu kekuasaan negara berasal dari rakyat. Yang kedua sistem politik yaitu mekanisme penyelenggaraan negara yang melibatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada pola kehidupan masyarakat yang menghargai, musyawarah, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis demokrasi dalam pemikiran politik. Menurut Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu ada formal demokrasi. Demokrasi yang menekankan pada bentuk dan struktur pemerintahan serta aturan-aturan politik yang berlaku. Contohnya sistem presidensial dan sistem parlementer. Yang kedua itu ada substantif demokrasi. Demokrasi yang menekankan pada pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan nyata, yaitu sejauh mana hak-hak rakyat benar-benar terwujud. Yang pertama itu ada protektif demokrasi, yaitu demokrasi yang bertujuan melindungi hak dan kebebasan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua itu ada developmental demokrasi. Demokrasi yang mendorong perkembangan kemampuan, partisipasi, dan potensi warga negara. Yang ketiga itu ada pluralis atau equilibrium demokrasi. Demokrasi yang mengakui keberagaman kelompok dalam masyarakat dan menjaga keseimbangan kepentingan mereka. Nah, yang keempat itu ada participatory demokrasi. Demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Di sini aku akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Teman-teman ada yang tahu nggak nih demokrasi Pancasila itu apa? Nah, demokrasi Pancasila ini adalah sistem kedaulatan rakyat yang berlandaskan nilai-nilai luhur seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Di sini ada prinsip dari demokrasi Pancasila. Ada yang tahu nggak nih prinsipnya itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada musyawarah mufakat. Yang kedua itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir ada penegakan HAM yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan kemanusiaan. Nah, ciri-ciri dari demokrasi Pancasila ini adalah segala bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dan demokrasi Pancasila itu menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menghargai perbedaan,
menandai kerjasama sosial dan solidaritas antar warga dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dari demokrasi Pancasila. Penerapannya itu bisa dari berbagai aspek kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Nah, contohnya itu seperti pemilihan umum yang menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk penyaluran hak politik mereka secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Nah, di sini juga ada sejarah demokrasi Pancasila, teman-teman. Nah, demokrasi Pancasila ini adalah sistem kedaulatan rakyat yang berdasar sila empat Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, sistem itu muncul pada masa Orde Baru, teman-teman. Yang tahu ini tahun berapa? Nah, tahun itu dari 1966 sampai 1998. Itu sebagai reaksi atas demokrasi politik yang bertujuan untuk menerapkan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 secara kolektif. Selanjutnya ada sumber dan tradisi demokrasi Indonesia. Menurut Hatta, 1992, paling tidak ada 3 sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia, yakni ada 3 demokrasi tersebut, yaitu demokrasi desa, nilai demokrasi Islam, dan pemikiran demokrasi Barat. Yang pertama itu ada demokrasi desa. Pelaksanaan ini merupakan tradisi hasil bermusyawarah pada masyarakat desa yang berdasarkan kolektivitisme. Meskipun di bawah pemerintahan kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja oktarik, akan tetapi nilai-nilai demokrasi masyarakat berdasarkan tetap tumbuh dan berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit wilayah politik terkecil seperti desa di Jawa, negari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Selanjutnya ada demokrasi Islam. Demokrasi ini bersumber dari ajaran Islam yang menurut keberadaan dan keadilan ahli dalam masyarakat setara persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, intinya keyakinan Islam dalam penguatan pada ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid dalam keyakinan ini hanya Tuhan satu-satunya wujud yang hakiki dan pasti. Semua hal ini selain Tuhan bersifat nisbi atau relatif belakang. Selanjutnya yang ketiga ada pemikiran demokrasi Barat. Demokrasi modern di dunia Barat juga didorong oleh gerakan reformasi Protestan sejak tahun 1517 Masehi hingga mencapaiannya kesepakatan Westphalia pada tahun 1648 Masehi yang melakukan prinsip coextension dalam hubungan antara agama dan negara, yang membuka jalan bagi kebangkitan nation state, negara, bangsa, dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi koin peradaban Barat, yakni sisi presesi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Terima kasih telah menyaksikan.